Berikutnya, kita akan tentu saja melakukan save file dialog. Jadi, user bisa memilih save-nya di mana. Tentunya jangan lupa menambahkan yang namanya save file dialog dan open file dialognya. Itu semua bisa kalian searching atau biasanya dia terletak di bawah-bawah sini. Ya, di area-area dialog. Kita sudah pernah bahas color dialog. Hari ini kita akan nyobain save dan open file dialognya. Jadi, user bisa memilih di mana lokasi buat menyimpannya. Mulai dari button save dulu. Button save itu nantinya kita akan bikin dia membuka save file dialognya. Jadi dia ini belum save ya. Jadi button save itu belum langsung save karena nanti akan ada pop-up memilih tempat. Jadi membukanya adalah seperti ini. Sebenarnya kalian cukup menggunakan ini, save file dialog 1, show dialog. Cuma ini sengaja ada berbagai macam opsi yang bisa kalian tambahkan, yaitu pertama kali nanti aplikasi itu dibuka, nanti save file dialognya diklik, dia akan pertama kali menuju ke tempat di mana actionnya berada. Lalu memiliki title save text file, T-nya sengaja saya kecilin, jadi nanti kita lihat T-nya huruf kecil. Dan save filternya, di sini ada filter, jadi kita bisa memilih formatnya save-nya menjadi apa. Dengan bentuk seperti ini, menggunakan kayak txt. Jadi di sini ada text file, bintang.txt, ini dia dipisahkan dengan garis seperti ini, dan sisanya all files. Artinya kita bisa memilih menjadi text file, all files, dan kita bisa membentuk format lainnya. Di sini ada filter index, maksudnya adalah filter ini nanti secara default akan terpilih yang ini, nomor 2, sengaja. Jadi biar nanti kita bisa lihat sekalian, tentunya kan kita maunya save sebagai text file. Lalu di show dialog. Jadi sebenarnya show dialog aja bisa, cuma ini karena kita mau bikin beberapa option, kita lakukan di sini. Nantinya show dialog itu baru akan menjalankan save-nya. Kalau kita jalanin, save open, misalkan saya isi asal dulu, add, lalu saya save. Nah, ini baru membuka yang tadi kita bilang, save text file, T-nya huruf kecil, dan juga kita bisa memberikan file name. Tadi filternya adalah 2, text file, all files, dan secara default terpilih all files. Ya, itu. Nantinya kalau kita klik button save ya, dia akan nge-save, dan code-nya itu dijalankan kalau kita double klik save file dialognya. Jadi di save file dialog kalian double klik, nanti kalian akan dibawakan ke code di mana kalian bisa menambahkan ketika save file dialognya dipencet tombol OK-nya, yaitu melakukan save, yang kurang lebih sepertinya menggunakan hal yang sama seperti yang ada pada saat yang statik, sama persis, file stream dan stream writer-nya, hanya saja karena kita men-save dalam bentuk tabel, itu kita lakukan looping yang jadi sedikit agak ribet. Kita lakukan looping, dan kita write line, kita tulis per teks yang di dalam si list view yang tadi. Jadi list view-nya kita sudah bahas dipisahkan menggunakan item, sub item 1, sub item 2, seterusnya. Cuma supaya ada pemisah antara satu teks item dengan yang lainnya, saya menggunakan VB tab. Sengaja menggunakan VB tab karena mungkin ya ini yang beda. Ya karena kalau kalian mau menggunakan koma, karena kan memang lebih umum adalah menggunakan koma ya kan, makanya ada format file namanya CSV, yaitu comma separated value. Kayak gini, kalau misalkan kalian menggunakan koma ya sebenarnya bisa seperti ini, menggunakan kutip biasa. Tapi karena biar sedikit lebih ini beda, saya menggunakan VB tab. Jadi kalau kalian mau ganti menggunakan koma ataupun titik koma ya itu gampang artinya. Jadi di write satu persatu per baris, setelah semuanya sudah di looping per baris list view itemnya, baru ya seperti biasa di flush, close, dan juga nanti itemnya di clear. Sehingga nanti akan muncul hasil save-nya di txt yang kita harapkan. Kita coba dulu. Ya, datanya sudah saya tambahkan. Kalau saya save dan saya bilang misalkan dialog 1 ya. Kita lihat apakah sudah kesah di lokasinya. Ya, di bin debug-nya sudah ada yang tadi saya namakan dialog 1 txt. Yang kalau dibuka ya ini dipisahkan menggunakan tab seperti itu. Berikutnya kita cobain untuk yang open-nya. Yang open kurang lebih sama. Jadi tombol open di sini kita pertama baru membuka open file dialognya dulu. Ini sengaja lebih singkat karena kan kita sudah bahas di yang save file dialognya kalian mau atur sedemikian rupa kayak gimana. Jadi biar lebih singkat aja seperti ini, show dialog seperti itu. Lalu untuk button opennya ya ini agak sedikit lebih rumit karena kan tadi kita menggunakan tab sih jadinya. Makanya dia membuat lebih rumit karena tadi kita tahu dan kita masukin ke dalam list view item dia memerlukan
langkah yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya, yaitu kita membutuhkan array, membutuhkan list view item dimasukin per satu baru bisa di-add. Makanya angkanya agak sedikit panjang. Jadi saya sudah berikan deskripsi per barisnya. Jadi ini ada array, list view itemnya, ambil per stringnya. Yang terpenting di sini adalah kita baca per satu baris, yaitu looping yang di sini per satu baris satu persatu. Dan di sini ada fungsi string yang sangat praktis sekali. Jadi ini kan hasil array-nya. Nanti kan kita punya datanya itu dalam bentuk kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini nantinya dia akan ambil satu per baris begini. Dia akan masuk ke dalam data per line. Data per line nanti di-split sama dia, splitnya berdasarkan char 9. Karena sengaja menggunakan tab, maka char 9 itu sedikit beda. Jadi harus menggunakan kayak gini. Kalau kalian menggunakan tadi koma atau titik koma, ya simple aja. Kalian hanya perlu menggunakan kutip begini, lalu kasih koma, titik ataupun titik koma, itu udah gampang. Dia akan kepisah langsung split berdasarkan koma. Tapi karena tab itu sedikit beda, makanya saya gunakan tab sebagai contoh kalian. Jadinya nanti dia akan pisahkan berdasarkan tabnya, dan dia langsung otomatis masuk 3 objek ini ke dalam array data masing-masing. Data 0, data 1, data 2. Hanya dalam satu baris perintah fungsi seperti ini dia bisa men-split dengan mudah seperti itu. Jadi ini split ini benar-benar berguna masuk ke dalam array. Kemudian masuk ke dalam item list seperti biasa, di items di add dan seterusnya, lalu looping sampai semuanya sudah datanya ditambahkan, di close, dan akhirnya kita coba. Kita open, dan kita pilih dialog 1, dan dia tampil di dalam seperti ini. Ya, ini dia menggunakan Open Save File Dialog, dan kebetulan menggunakan contoh yang sedikit rumit, yaitu list view item. Kalau menggunakan sepertinya, ini ya lebih gampang intinya. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisinya seperti ini, sekalian belajar menggunakan list view item. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.